Kebun Raya Bogor dan beberapa tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor ini. Jadi Kebun Raya Bogor ini pertama kali didirikan itu pada tanggal 18 Mei 1817. Didirikannya itu oleh Profesor Dr. Edward dari kebangsaan Jerman dengan memiliki luas 87 hektar dan luas istana Bogornya itu 28 hektar. Jadi total luasnya itu ada 115 hektar. Dan Kebun Raya Bogor ini sekarang sudah berusia 205 tahun. Dengan kurang lebihnya memiliki 3.000 jenis tanaman dan 13.000 jumlah tanamannya dari total keseluruhannya. Nah, ini di sebelah kiri kita ada indukan pohon Eucalyptus alba atau pohon kayu putih. Nah, ini usianya kurang lebih sudah mencapai 150 tahunan. Dan ini di bawahnya juga akarnya sudah keropos dan sudah tidak diproduksi lagi. Maksudnya sudah wanginya sudah tidak pekat lagi. Dan ini ada keluarga tanaman paku atau pakis. Ini adalah pakis liar atau pakis hutan yang tidak bisa dikonsumsi atau dibuat olahan makanan. Oh, pohon pakisnya gede juga ya. Yang ini di sebelah kanan kita ada jenisnya pakis naga. Kalau yang ini disebut pakis naga karena batangnya itu dia mirip badan naga dan besar, bersisik juga kulitnya. Nah, ini di sebelah kanan di bawah ada taman akuatik. Taman akuatik ini kelompoknya tumbuhan-tumbuhan air. Itu ada salah satu jenis pohon pisang yang tumbuhnya di air, ada teratai, ada melati air, dan masih banyak tanaman air lainnya di bawah sana. Kita nggak boleh lurus, Pak ya? Ya, ini ke istana, Pak. Oke, istana ya. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita ini ada keluarganya tanaman palem. Ada palem sedang, palem botol, ada palem berduri, ada palem merah, ada buah lontar atau siwalan, kelapa, salak, dan juga pohon kurma. Nah, ini ada jembatan putih, di bawahnya ini ada aliran Kali Ciliwung yang mengalir ke Depok dan Jakarta. Ini langsung dari pintu air Katulampa di sebelah kanan sana di ujungnya. Kalau yang ini di sebelah kanannya ada keluarga pohon kapuk atau randu. Yang di belakang itu pohon kapuknya usianya sudah mencapai 147 tahun. Dan yang di depan ini namanya kapuk kembar, usianya 102 tahun. Dibedakan dari batang atasnya saja, yang ini menghadapnya ke sebelah kanan, yang ini ke sebelah kiri. Dan di depan kita itu di atas ada restoran yang sekarang itu dinamakannya Restorasa. Restoran itu pernah jadi tempat pertemuannya antara Presiden Amerika dengan Presiden Indonesia, yaitu Barack Obama dengan Bapak Jokowi di sini pada tahun 2017. Di area taman depannya ini pernah dijadikan landasan udara untuk mendaratnya George Bush pada tahun 2006 di sini. Dan yang ini di sebelah kanannya ada danau memiliki teratai raksasa berasalnya itu dari sungai Amazon. Dia di atas daunnya mampu menahan atau menampung beban maksimal 3 kilo di atas daunnya. Daunnya itu yang seperti nampan yang besar. Oh gitu. Dan ini adalah taman utamanya dari Kebun Raya Bogor yang dinamakan Taman Astrid. Taman Astrid ini diambil dari nama Ratu Belgia yang bernama Ratu Astrid. Dia pernah melakukan kunjungan ke sini dan berbulan madu di Kebun Raya Bogor ini pada tahun 1928. Dan Ratu Belgia tersebut juga yang menyumbangkan dananya untuk pembangunan Taman Astrid ini. Ini juga di tengah-tengah kita ada bunga kana. Bunga kana ini juga melambangkan dari bendera Belgia. Dari warna merah, warna kuning, dan warna hitam itu ada di batang tanamannya. Yang ini ada bunga saraka berasalnya dari India. Yang kuning-kuning itu bunganya biasa dipakai untuk agama Hindu beribadah. Salaka ya? Ya, saraka Ibu. Salaka ya. Ini tempat edukasinya anak-anak tentang Kebun Raya Bogor. Namanya Ekodo. Namun saat ini tidak digunakan karena akan melakukan renovasi. Nah, harusnya parkir di sana tadi tuh. Ya, kalau Senin sampai Jumat bisa parkir di sini, Pak. Oh, itu Kalau Sabtu boleh tuh. Sabtu itu pegawai. Oh, pegawai. Ya, pegawai di kantor BRIN yang ini nih. Di Oh, Anggrek. iya. Kalau Sabtu Minggu itu kendaraan parkirnya di luar emang. Kita udah bawa makanan tadi.
kira makan di mobil, Pak. Iya. Kalau Sabtu 6 Minggu nggak boleh. Nggak boleh mobil masuk. Kalau Senin sampai Jumat bisa masuk, tapi hanya parkir di daerah sini sama di resto di atas. Nah, ini di sebelah kirinya ada geria anggrek di dalam rumah kaca ini. Jadi di dalamnya itu kurang lebih ada 500 jenis tanaman anggrek dan ada beberapa jenis anggreknya yang diperjualbelikan di sini. Ini juga bisa dikunjungi oleh pengunjung tanpa dipungut biaya untuk melihat anggreknya di dalam. Kita ada taman bambunya di atas dekat istana. Yang ini di sebelah kanan kita ada tempat pembibitan tanaman anggreknya di sini di bibitnya. Dan yang ini di sebelah kanan ada jeruk hutan berasal dari negara Kolombia yang warna hijau ini seperti buah kedongdong. Di bawah ada berserakan, di atas juga ada ini yang bergelantungan. Nah, itu jeruknya warna hijau seperti daun. Jadi jeruk Oh, ini iya, tidak benar. bisa dikonsumsi, rasanya itu dia sangat pahit. Biasa digunakan untuk pembuatannya aromaterapi atau bahan baku minyak wangi dari jeruk itu. Langka ya berarti. Iya, langka Pak. Itu nggak boleh diambil buahnya. Nggak boleh Ibu. Mama minta Iya. satu. Nah, ini di sebelah kirinya ada koleksi tumbuhan obat. Ada temulawak, ada daun mint, ada jahe-jahean, daun sirih, dan masih banyak tanaman obat lainnya. Di tengah-tengah hutannya ini ada beberapa tanaman durian, dan di bawah ini di pot-pot berwarna coklat nanti ada tempat pembibitannya kopi robusta dan kopi arabica. Kopi. Di depan kita ini ada bunga yang warna merah, adalah bunga mukuna atau kumacan, berasalnya dari Papua. Dia itu tidak memiliki pohon, dia keluar dari akar rambat di bawah tanah ini, yang merah-merah ini nih. Akarnya Iya, akarnya ini yang melilit ini nih, Oh, bukan dari pohon yang besar-besar ini. dari itu yang akar di depan Iya. itu ya tadi. Kalau yang ini juga ada Taman Sujana Kasan atau Taman Garuda. Ini tanamannya bergambarkan burung Garuda, dilihatnya dari atas tangga sebelah kanan yang dari sini. oh iya. Kurang lebih seperti ini burung Garudanya yang ada di pelang ini. Nah, itu burung Garudanya kurang lebih seperti Oh. itu. Dilihatnya dari atas tangga sebelah kanan. Dan yang ini di sebelah kiri kita ada buah yang mirip dengan buah asam, tapi ini bukan buah asam. Ini adalah buah sosis Afrika. Proses tetap. Makanannya gajah, kuda nil, dan jerapah. Tidak bisa dikonsumsi oleh kita karena buahnya itu keras dan mengandung kadar alkohol. Ya, apabila buahnya jatuh di bawah tanah selama 12 jam, itu kadar alkoholnya bisa mencapai 70%. Widih. Kirain ini coba. Dan yang ini di sebelah kanan kita ada pohon beringin Soekarno. Ditanam langsung oleh Bapak Soekarno pada tahun 1964 ini pohonnya. Beringin Soekarno. Dan ini ada jembatan Surya Lembayung. Dari sini kita bisa melihat aliran Kali Ciliwungnya. Ini mengalirnya ke Depok dan Jakarta. Dan yang ini yang di luar ada kayu ulin atau kayu besi yang zaman dahulu itu biasa digunakan untuk pembuatannya bantalan rel kereta api. Kayunya itu dia semakin terkena air atau terkena panas, kayunya akan semakin mengeras atau menguat. Tidak Oh, lapuk dia, kayu ulin. ulin ya. Kalimantan. Iya. Kulit.
pohon jodoh. Disebut pohon jodoh karena pohon ini tumbuhnya berdampingan dengan jenis pohon yang berbeda. Di sebelah kiri ini jenisnya pohon meranti tembaga, di sebelah kanan jenisnya pohon beringin putih. Ditanamnya itu pada tahun 1866 yang ini pohonnya. Yang dua itu ya. Yang dua ini nempel. Dia bentuknya hampir sama tapi jenis pohonnya berbeda. Pohon jodoh. Iya, kalau bertemu seseorang di sini tidak sengaja mereka akan berjodoh. Mitosnya seperti itu. Oh gitu. Kalau gitu mama ketemunya di mana? Jadi kalau naik sepeda jauh juga. Sepeda sama juga ya jauhnya muter gini. Iya, kalau sepeda bebas kemana aja. Yang penting Ibu. sejam ya, Mas? Yang penting selama 1 jam. Yang di depan ini di sebelah kanan ada pagar berwarna hijau. Ini adalah makam keramat. Makamnya Ratu Galuh, istri keduanya dari Prabu Siliwangi. Oh ini ya? Iya, dan ada makam Mbah Jepra yang menyiarkan agama Islam di Bogor. Ada makam Babau sebagai senopati dan Salendang Galuh Pangkuan adalah anaknya Ratu Galuh. Oh Ini juga hampir setiap hari, hampir setiap hari dikunjungi oleh pengunjung untuk melakukan ziarah makamnya. Makam Ratu Galuh. Istri keberapa dari Kedua. Istri kedua Prabu Di Siliwangi. sebelah kirinya di ujung sana ada jembatan gantung merah atau jembatan putus cinta. Jembatan Putus Cinta. Itu di cerita asli di zaman Belandanya, ada noni Belanda yang hubungannya tidak direstui. Oh. Jadi mereka berdua itu bunuh diri di jembatan gantung itu. Nggak boleh dilewat. Iya, sudah ditutup sekitar 4 tahun yang lalu karena konstruksi jembatannya rusak itu. Udah rapuh ya. Udah rapuh. Jadi kita tidak bisa sembarangan renovasi karena itu adalah peninggalan bersejarah. Oh yang sekarang iya. ini akan dimonumenkan aja. Oh gitu. jembatannya. Ya benar. Benar kalau dirombak ya nggak ada. Sebelah kanan kita ini ada pohon kenari, kelompoknya pohon-pohon kenari. Pohon ini asalnya atau paling sering ditemukannya di hutan-hutan liar. Dan yang besar ini namanya pohon kenari babi. Karena di sela-sela akar ini menjadi rumah atau persembunyiannya babi hutan. Sampai sekarang Kalau sekarang udah nggak ada babinya. udah nggak ada ya. Karena pohon ini asalnya dari hutan, banyaknya ditemukannya di hutan. Jadi di sela-sela akar ini menjadi rumah atau persembunyiannya babi hutan. Nah, itu pohon atau biji kenarinya bisa dikonsumsi, bisa juga digunakan sebagai hiasan atau gantungan kunci atau disebut juga kacang kenari. Dan di sebelah kanan itu pada tahun 2020 di situ lokasi bermekarnya bunga bangkai Amorpha titanum di situ. Sekarang masih ada ya? Nggak ada. Sekarang belum ada lagi. Yaitu siklusnya 4 sampai 5 tahun, kurang lebihnya 2 sampai 3 tahun nanti ada lagi di situ. Bunga bangkai. Namanya bau. Bunga bangkai. Nah, dan ini di sebelah kiri kita ada indukan kelapa sawit pertama di Indonesia. Di bawahnya itu dari Afrika sebanyak 4 biji pada tahun 1848. Di sini dibibitnya pertama kali. Lalu beberapa tahun kemudian disebarluaskannya di daerah Sumatera dan Kalimantan. Oh, dari sini kelapa sawit Iya, berarti dari ya. sini kelapa sawitnya. Ini sudah anakannya, indukan itu sudah pada mati ini. Dan anakannya pun sudah tidak berbuah. Dia juga sudah pada tua usianya anakannya. Jadi kita bayar 25.000 Tanam kayak itu ya. selain keliling dapat juga sejarah ya, Mas ya. Iya. Luar biasa nih. Nah, ini kita tadi berkeliling di area bawah, kita beralih ke area atas untuk melihat tampak belakangnya Istana Bogor. Ini akses jalan. Di atas, Pak. Di atas. Ya, di pintu utama. Ya, makasih. Sama-sama. Nah, ini juga ada pohon cemara yang 3 ini. Ini juga usianya sudah pada tua, jadi ukurannya pada besar-besar. Semarangnya kayak gitu. Nah, ini ke sebelah kirinya akses jalan menuju ke Taman Meksiko. Taman Meksiko itu identik dengan tumbuhan-tumbuhan kaktus. Kurang lebihnya ada 100 jenis tanaman kaktus. Kalau Sabtu Minggu kita tidak bisa masuk ke dalam karena Kenapa? akses jalannya kecil, Pak. Oh, Di dalam itu banyak pengunjung dan banyak juga mobil-mobil golf car yang parkir di jalannya. oh iya. Kalau Senin sampai Jumat bisa masuk ke dalam.
Dan ini juga ada keluarga tanaman pandan. Ini pandan yang biasa digunakan untuk pembuatan kerajinan seperti anyaman tikar, dompet, tas, dan topi. Jadi daun pandan ini tidak memiliki wangi, daun pandannya itu berduri. Yang biasa digunakan untuk kolak atau makanan itu yang kecil-kecil ini di bawah. Oh. Pandan berduri. Ya, pandan berduri. Di atas bang, naiknya di atas. Oh, di atas. Kirain boleh begini gitu. Bayar setengah-setengah sini. Bayar setengah. Nah ini di sebelah kirinya ada pohon raja atau kompasia berasal dari Kalimantan juga. Oh. Ya, tingginya itu bisa mencapai 80 sampai dengan 90 meter. Disebut pohon kompas karena pohon ini dijadikan sebagai petunjuk arahnya orang zaman dahulu jika tersesat di hutan. Dibedakan dari jenis pohonnya karena ini jenis pohon salah satunya yang paling tinggi dari pohon-pohon yang lain. Dan orang zaman dahulu itu memanjat pohon itu, yaitu menentukan arahnya dari ketinggian pohonnya untuk melihat arah dia harus kemana. Ya, kita udah nyampe dong. Belum, kita ke atas dulu pak. Oh gitu. Ini di sebelah kanannya ada monumen Lady Raffles, istrinya dari Thomas Stamford Raffles yang menemukan bunga bangkai di sini pertama kali. Ini monumennya. Ya, ini monumennya. Namun dimakamkannya di Jakarta. Di ujung sana itu ada danau namanya Danau Gunting, membatasi antara kebun raya dan Istana Bogor. Disebut Danau Gunting karena jika dilihat dari ketinggian danaunya itu berbentuk atau menyerupai gunting. Oh. Ini di sebelah kiri kita ada Olive Store. Olive Store ini yang menjual souvenir atau merchandise-nya kebun raya Bogor yang ini. Ada beberapa bibit-bibit juga yang diperjualbelikan. Oh. Iya iya. Di sebelah kanannya ini ada Secret Garden, ini juga ada cafe. Lama juga loh. Udah hampir 20 menit kita naik. Dan ini ke sebelah kiri ada akses pintu keluarnya nanti lewat sini. Ini kemana? Kita. Iya, keluarnya lewat sini. Pintu gitu. keluarnya nanti lurus ke bawah, lurus ke dalam sana. Oh. Iya. Iya yang tadi. Cuma Nah, masuk ini nggak bisa ya dari situ ya? nggak bisa. Kalau yang ini ada laboratorium tertua se-Indonesia, namanya Trub Laboratorium. Ini dari zaman Belanda hingga sekarang masih digunakan atau masih beroperasi dan bangunannya juga masih seperti ini. Pertama kali digunakannya itu di zaman Belanda oleh Dr. Melchior dan Profesor Theismann untuk meneliti obat malaria di sini, yaitu tanaman kina. Dan Dr. Melchior dan Profesor Theismann orang yang menemukan obat malaria pertama kali di sini. Trub Laboratorium. Di ujung jalan ini ada museum zoologi di ujung sana, fosil-fosil hewan purba dan memiliki fosil paus biru. Yang mana? Itu di ujung sana. Nah, Ujung itu sana. jendela abu-abu itu museumnya. Oh kita boleh ke sana kalau itu. Boleh. Jadi di museum zoologi itu ada fosil paus biru yang terdapat di Pantai Garut, Pantai Pamukuk. Pada tahun 1916 atau 1917. Dibawa dari Garut ke Bogor itu menggunakan kereta api batu bara selama 44 hari. Pada saat utuh bentukannya itu panjangnya bisa mencapai 2 sampai 3 gerbong kereta api. Waduh. Ini yang ini rumah tinggalnya Dr. Melchior dari zaman Belanda hingga sekarang juga bangunannya masih seperti ini. Oh siapa itu? Ya, itu orang yang menemukan obat malaria tadi, Pak. Oh yang tadi ya. Iya. Dan ini pernah dijadikan hotel pada tahun 2017 sampai tahun 2020. Ditutup kembali pada tahun 2020 karena melakukan renovasi pergantian atapnya. Dan beberapa properti kayunya itu yang ada di jendela, pintu itu sudah diganti dan ditutup total, tidak dibuka lagi. Hanya digunakan sebagai wisma tamu atau gedung-gedung sewaan acara-acara tertentu. Oh kita bisa nyewa tuh ya? Bisa nyawa. Dan ini di sebelah kanannya ada Taman Theismann. Taman Theismann ini dibangun dengan gaya Eropa mengarah langsung ke Istana Bogor di ujung sana. Nah, jadi taman ini dibangun untuk mengenang jasanya Profesor Theismann. Karena Profesor Theismann itu adalah ahli botani, orang yang mendirikannya kebun raya Cibodas berada di puncak Bogor, dan dia juga yang menemukan obat malaria di sini. Nah, ini kurang lebih seperti ini Profesor Theismann-nya nih, yang ada di pelang ini. Theismann. Ya, di tengah-tengah itu ada monumen juga, monumen batu granit. Itu dibawa langsung dari Berlin oleh Dr. Melchior untuk dipersembahkannya kepada Profesor Theismann tersebut. Nah, ini jalan dinamakan Jalan Beverly Hills karena di kanan kirinya ini ada keluarga palem lagi, tanaman-tanaman palem.
Di depan kita ini memasuki area taman bambu. Kurang lebihnya itu ada 20 jenis tanaman bambu. Yang ini ada bambu kuning atau bambu tropis. Dan bambu ini yang dijadikan senjata pada zaman penjajahan yaitu bambu runcing. Dari bambu ini. Iya, di sini ukurannya besar-besar karena bambunya juga usianya sudah pada tua. Dan tidak pernah diapa-apakan bambunya. Nah, ini rebungnya atau iwungnya tidak bisa dikonsumsi karena rasanya itu pahit. Yang biasa digunakan untuk pembuatan obat-obatan. Coba. Di sebelah kanan kita ini ada bambu tali. Yang ini untuk pembuatan kerajinan juga. Lama juga ya kita ya keliling ya. 20 menit loh masih Iya, udah rekam nih. Nah, Kenapa ada senjata? Ini yang jaga. nah, ini di sebelah kanannya ada bambu hitam, bahan baku untuk pembuatan alat musik angklung dari bambu ini. Di di belakang itu ada bambu betung atau bambu bitung. Rebungnya atau iungnya bisa dimakan atau bisa dikonsumsi. Yang paling enak. Iya, yang paling enak. Dan ini di sebelah kirinya ada kantor BRIN. Kantor BRIN ini adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini badan riset penelitian tanaman-tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor ini. Dulu itu LIPI punya pemerintah, sekarang dialihkan ke badan swasta BRIN ini. Oh LIPI ya, jadi print ya. Tapi dia khusus tanaman ya? Ya, khusus tanamannya aja. Kalau dari fasilitasnya atau edukasinya dari Mitra juga. Itu MNR. Iya sih. Nah, ini di depan kita tampak belakangnya Istana Bogor seperti ini. Jadi akses jalan ini hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki dan pengguna sepeda. Ini nanti keluarnya di pemberhentian bus yang tadi atau di Danau Gunting yang tadi. Nah, di sini juga ada spot foto agak jauh ke sana. Backgroundnya itu Istana Bogor tanpa dibatasi oleh pagar ini. Dibatasinya sama danau, jadi terlihat kita ada di dalam. Dan di depan kita ini ada makam Belanda, sekitar ada 42 orang. Ini jika dihitung dari batu nisannya tidak mencapai 42 karena di satu batu nisan itu ada 2-3 nama. Ini rata-rata meninggalnya terkena wabah malaria di zaman Belanda. Dan makam Belanda ini bisa dibedakan dari batu nisannya. Semakin tinggi atau semakin besar batu nisannya, semakin tinggi tahtanya pada saat dia hidup di sini. Oh gitu. Nah, ini Jabatannya dijelaskan ya. dari sini nih, kelihatannya besar-besar dan tinggi-tinggi makamnya. Nah, itu dia. Tinggi-tinggi dan besar-besar makamnya. Oh iya, jabatannya gede. Iya. Di sebelah makam Belanda ini ada taman bambu kalau yang ini. Ini bambu. Nah, ini yang mau ayun-ayunan di sini bisa ngadep. Oh itu ada ayunan ya? Iya, ada. Sepi. Itu ayunannya. Sepi. Biasanya ada di situ Bu yang pacaran itu, penampakan. Di sebelah kanan kita ada bambu raksasa atau giant bambu. Ini diameter lingkarannya bisa mencapai 20 sampai dengan 25 cm. Tinggi bambunya ini bisa mencapai 30 meter. Bambu ini biasa digunakannya untuk pembuatannya rumah adat atau rumah panggung. Dan kalau di pedesaan bambu ini juga digunakan sebagai pembuatannya konstruksi jembatan nih. Iya, dicoret-coret Ibu. Ada jayul tangannya. Dan yang terakhir ini ada bambu pembungkus lemang yang ini bambunya. Pembungkusnya lemah. Lemang. Ini Buat bikin nasi lemang, buat Oh, bikin ketan pitik gitu. juga, bikin senap tuh bisa. bisa ikan bakar juga bisa. Bikin senap. Nah, ini kurang lebih seperti ini Beverly Hills ya jalannya. Keren. Nah, ini kalau tidak ada bangunan ini, itu di belakangnya itu backgroundnya Gunung Salak ya. Terhalang sama bangunan ini yang baru nih, BNI. Jadi Beverly Hills ada di Bogor ya? Ada di Bogor. Jauh Ibu. Kita aja di kendaraan ini keliling dari tadi sekitar 25 menit ini? 4,8 kilo di kendaraan mobil ini. Itu yang duduk-duduk tadi jauh banget. Iya. Iya, ngelihat. 25 kilo ya, 25 menit loh saya ini. Belum. Ya baik Bapak Ibu semua, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Selamat menikmati liburannya di Kebun Raya Bogor. Saya pamit, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas siapa namanya Mas? Mas Yosep Pak. Pak Yosef ya. Aduh, sip. Mantap, terima kasih Mas. Iya, sama-sama Pak. Mau ke museum, kalau mau ke museum tinggal jalan aja ke sini.